tongkatnya ke samudra, kemudian terbelahlah samudra itu menjadi suatu daratan. Kita bisa ilmiahkan, ya kan? Cina sudah bisa buat jembatan di atasnya air, ya kan? Bisa membuat apa itu sepur di bawahnya sungai, di bawahnya itu ilmiah, bisa diilmiahkan. Suramadu itu juga ada sekarang, ya kan? Iya. Itu bisa ilmiah. Nah kalau Ratim Mas itu ya apa? Coba ilmiahkan sampai ke langit. Enggak, hujan air susu pun saya tunggu gak ada. Ya enggak bisa diilmiahkan. Ya berarti itu ilmu bohong atau pura-pura. Nah itu khurafat namanya. Itu loh. Nggak bisa sebenarnya mudah memahami, itu mudah sebenarnya. Memahami karoman dengan khurafat mudah. Mas Tiliri, Mas. Boleh saya masuk? Oke, silakan Yai. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Baqarah 120 121. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jadi aku tadi ketika Kiai Luko diskusi kurang lebih 40 menit, saya membaca lebih dari 7 tafsir terkait ayat Yahudi ini. Saya buka di Al-Baqarah dulu. Jadi teks awal dengan kalimat walan tardo. Nah, walan tardo, dan tidak akan pernah ridho angka darimu. Siapa yang tidak akan pernah ridho? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi, walan Nasoro, dan juga orang-orang Nasrani. Ini mengandung arti bahwa memang ada kecenderungan baginda Nabi untuk iqnatulahu alaihi salam min tomaihi fi islamihim. Jadi ada kesedihan, ada kegundahan di hati Nabi yang mengharapkan keislaman orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka teksnya lan tardo. Lalu seperti apa sih kemudian katakanlah kerinduan, kegalauan sekaligus keinginan baginda Nabi menginginkan kelompok Yahudi ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kok kepengin bergabung di Islamnya Nabi Muhammad. Mungkin Nabi Muhammad punya pandangan sosok Yahudi yang terkenal, yang viral dan masyhur di zamannya, dengan kerajaannya dan lain sebagainya, dengan kekuasaannya, dengan kursinya dan lain sebagainya. Sebagaimana juga kelompok-kelompok orang Nasrani dengan kekuatan misalkan Konstantinopel dan lain sebagainya. Nah ini ditolak oleh Allah, lantar do angkal Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Justru mereka itu tidak akan ridho kepada Muhammad sampai kemudian engkau itu berpaling mengikuti mereka. Ini. Lalu haitsu ala qardahum anhu bima la sabila ilaihi wa la yastahilu wujuduh wa idza lam yardu anhu fa kaifa yattabi'una millatah. Jadi hal itu tidak akan mungkin ada jalan bagimu dan mustahil wujudnya. Lalu ketika mereka tidak akan ridho kepadamu, bagaimana kemudian mereka itu akan mengikuti agama engkau wahai Muhammad. Artinya dipotong keinginan Nabi Muhammad memiliki umat dari kelompok pembesar-pembesar Yahudi dan Nasrani terpotong oleh peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ternyata setelah kita tracking ya, bahwa memang ada 10 hal yang memang menjadi karakter yang melekat. Sekali lagi ada minimal 10 hal karakter yang melekat di kelompok Yahudi. Atau Yahudi ini sering disamakan oleh Al-Quran dengan kalimat Bani Israel dan atau Ahlul Kitab.
Contoh di surat Al-Maidah 82. Nah ini. La tajidanna asyaddun nasi adawatal ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Artinya apa? Karakter daripada orang-orang Yahudi itu orang yang keras kepala, jumawa, adigang adiguna, sombong, dan lain sebagainya. Yang kedua di Al-Baqarah 75. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini pada sisi bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi itu suka merubah-rubah isi kandungan kitab samawi. Jadi suka memalsu data langit aja dipalsu, ini kelakuan orang-orang Yahudi. Ini ada di Al-Baqarah 75. Iya. Lalu yang ketiga adalah mereka itu tamak dengan urusan duniawi. Bisa dilihat di tracking di Al-Baqarah 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, manusia yang tamak serakah akan kehidupan dunia. Bahkan mereka itu lebih tamak dari orang-orang musyrik. Nah, jadi orang syirik aja tamak, mereka lebih dari orang-orang musyrik, orang-orang yang selalu menyekutukan Allah. Yawaddu ahaduhum, mereka itu memiliki keinginan saking tamaknya dengan urusan duniawi, kepengin dikasih panjang umur sampai 1000 tahun. Padahal dengan panjangnya umur tidaklah akan menjauhkan dari azab neraka. Itu yang ketiga tamak. Yang keempat, karakter mereka itu suka melakukan kerusakan-kerusakan di bumi. Sebagaimana di Al-Isra 4, wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel itu Yahudi, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Yang kelima, mereka itu memiliki sifat karakter pengecut dan penakut. Ingat ya teman-teman, mereka itu pengecut dan penakut, mulutnya aja besar. Tetapi kalau dihadapkan di majelis hukum, mereka mengkeret sak peli-peline, jadi cilik ya. Nah, ini dijelaskan di Al-Maidah 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fa'adhaba anta wa rabbuka faqilan inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Ini orang-orang kelompok Yahudi ketika diajak Nabi Musa perang melawan Fir'aun, tapi apa mereka, udah kamu aja yang perang, saya di sini aja. Nah, ini. Jadi sehingga ketika kemarin Ompong mengatakan udah Habib santai aja, yang ngadepin Kiai Imad cukup saya, itu seneng mereka. Nah itu ya yang bacakan kan itu karakter mereka. Yang keenam, diam dulu, diam. Yang keenam belum selesai. Yang keenam, karakter mereka adalah mengetahui kebenaran namun menyembunyikannya dan saling menyeru untuk tetap melakukannya. Tahu loh bahwa itu salah, tetapi dia nggak mau mengakui kesalahan, bahkan mereka saling menutupi dan menyeru untuk tetap melakukannya. Mereka tahu salah orang haji di Hadramaut, tetapi mereka membungkus sedemikian rupa dan tetap mereka itu rata-rata 95% kaum mereka nggak melakukan ibadah haji. Nah ini tentang karakter mereka yang suka menyembunyikan kebenaran,
dan juga tetap saling menyeru untuk melakukan supaya apa itu istilahnya kalau dalam bahasa lain namanya taqiyah. Ini disebutkan di Al-Baqarah 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu ya Allah atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bih 'inda rabbikum afala taqilun. Yang ketujuh, perilaku mereka jahat loh, suka para nabi dan orang-orang soleh di zamannya. Ada di Ali Imran 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yukafiruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin. Mereka suka mengeksekusi para nabi bi ghairi haqqin. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka orang-orang yang mengingkari ayat Allah, suka mengeksekusi para nabi tanpa hak dan mengeksekusi orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikan kepada mereka orang-orang Yahudi akan datangnya azab yang sangat pedih. Kedelapan, menyukai permusuhan dan peperangan. Mereka suka kalau ada perang, itu suka, dan mereka nggak suka kedamaian. Makanya ketika Indonesia dulu dipimpin oleh Jokowi yang tenang, yang kalem, yang santai, mereka suka bikin keributan, demo berjilid-jilid dan lain sebagainya. Keterangan ini karakter Yahudi ada di Al-Maidah 64. Waqalatil yahudu yadullah yang maghlulah ghullat alaihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha ila akhiril ayat. Al-Maidah 64. Itu tadi yang ke-8, yang ke-9 mereka memiliki sifat hasud. Ada di Al-Baqarah 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Jadi karakter orang Yahudi hasud. Senang melihat orang sedih, senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Yang terakhir yang 10 adalah mereka suka mengklaim dirinya sebagai kekasih Allah. Al-Maidah 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Demikian teman-teman, jadi intinya poin yang disampaikan Kiai Luko bahwa yang dimaksud Allah itu mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah tidak akan pernah ridha kecuali Nabi Muhammad mengikuti ajaran mereka. Itu adalah menilai pada karakter atau sifat dasar orang-orang Yahudi yang sudah diabadikan di Al-Quran, minimal memiliki 10 karakter jahat, jelek, culas, bajingan, jahanam. Itulah orang-orang Yahudi. Terima kasih. Mantap, markotop. Itu Waduh, nggak boleh bertanya ya. pas Ya, banget Sarip. tuh realita itu. Terus ya kalau yang Yahudi Muslim itu gimana? Kita memperlakukan mereka. Ya enggak, yang muslim kan ada takwa, bukan apa di situ. Itu kan tadi dibilang Kiai Sarip itu karena dia mengaku kekasihnya Allah kan gitu. Berarti kan kasih Allah berarti Muslim berarti. Yang mengaku Itu hanya pengakuan saja, Bang. Mengaku-ngaku. kalau takwa Kita enggak Pengakuan bukan pengakuan saja Gitu loh. untuk meruntuhkan Nabi Muhammad itu. Sebenarnya poin pentingnya kepengen diakui atau mengakui sebagai kekasih Allah. Coba dijawab. Coba aku nanya sama yang bertanya, sampai itu lebih suka mengakui atau diakui? ya diakui lah. Enggak, tadi yang nanya siapa tadi? Saya Yang di atas. Halo.
Sampean suka diakui apa suka mengakui? Kalau sampean masih memiliki sisi suka mengakui, ya sampean berarti karakternya mirip dengan orang Yahudi, gitu aja. Betul. Enggak, yang saya masukkan itu kita memperlakukan mereka ya yang mengaku muslim itu tadi. Kan ada, mohon maaf ini ya, mohon maaf karena ada juga klan Balawi kan tadi, atau cenderungnya yang Balawi itu tadi yang sepertinya nih ya masuk itu memang Yahudi atau gimana? Lah ya Fokusnya kan ke sana sudah jelas saya pertanyaan saya. ceritakan ada 10 karakter dasar orang-orang Yahudi. Persis itu Yai. Persis Ya itu. itu Persis Al-Quran Yai yang sampaikan. ngomong. Iya, persis itu. Nah, kalau Al-Quran yang mereka ngomong. ya, Makanya kalau mereka sifat yang dasar muslim yang gimana, Yai? non-Yahudi seperti orang Jawa itu kan lebih suka apa? Menggunakan ilmu padi kan. Semakin apa itu namanya berisi semakin menunduk kan gitu. Lah istilah wong Jawa niku ora buta repan. Jadi tidak buta dengan harapan pujian orang lain kan begitu. Gak usah saya lanjutkan lagi lu kok nanti sesitip lagi dibilang rasis nanti. Jadi kalau ngadapin penanya orang kayak gini kita apa puter-puter otaknya aja lu kok gitu loh. Enggak, maksud saya ya jadi sensitif lagi nanti. Kan Ya udah ada nanya juga, apa ya. lagi? Mesti pertanyaanmu tak balik loh, mesti loh. Ayo. Bukan. Ini kan ada yang dari klan Balawi juga. Kan saya pernah menemukan loh. Dia klan Balawi cuman nggak mengaku-ngaku tuh Riyad Rasul. Muslim. Ya bagus, berarti kalau ada klan Balawi yang nggak suka mengaku-ngaku, berarti apa itu namanya ruh keislamannya lebih mendominasi daripada karakter Yahudinya gitu aja. Betul. Itu loh maksud saya. Masuk gitu. Nah, itu. Jadi gini, tidak semua orang Muslim itu baik juga. Iya betul. Sama keturunan wali, keturunan kiai juga nggak menjamin baik. Nah, Itu. Ya, Termasuk Kan keturunan dari wali Songo. Ayo mana keturunan wali Songo yang sombong? Yo saya babat bener loh. Cuman kan dari ayat Al-Qur'annya Yai kan Allah Ta'ala menyampaikan mereka gak bakalan ridho katanya. Berarti kayaknya dimarginalkan semua, disamin semua ya. Nak muslim sama aja sepertinya. Iya, kan Nggak tadi bakal awal ridho. ngomong tek walantardo itu berawal dari karena ada ada keinginan Nabi. Nabi menginginkan kelompok Yahudi dan Nasrani itu menjadi Islam lalu ditolak oleh Allah. Paham nggak sampai situ? Ya, paham. Iya. Jelas loh, itu tadi yang saya bacakan itu tafsirnya bukan tafsir main-main loh, tafsir Ruhul Bayan tadi itu loh. Iya. Itu berapa itu? 24 atau jilid. pasti loh. bahasanya kalau begini, kalau saya bahasakan orang yang klan Balawi tadi nggak ngaku Riyad Rasul dan seorang muslim, boleh nggak bahasanya sampaikan gini, terhadap mereka itu kita bersikap waspada, boleh nggak Yai? Boleh lah, boleh. Diwaspadai ya. Boleh. Itu intinya begitu Yai. Nggak bisa dipercayai 100% istilahnya waspada. Ya, biarpun dia muslim Iya. berperilaku baik ya begitu ya. Ya, memang sama kan disuruh misalkan itu, gini, misalkan sampean punya tetangga secara sah dan meyakinkan dan ada banyak saksi bahwa tetangga panjenengan pernah melakukan pencurian kan gitu. Lalu dia sudah Ya. katakanlah divonis oleh hakim katakanlah setahun atau 2 tahun. Ketika pulang sampean boleh waspada dong. Jangan-jangan tetanggaku Ya. nanti nyuri lagi, boleh enggak? Ya, sama kayak Kori itu Yai. Kok dipercaya lagi kan begitu? Oh, aku berkali-kali ngomong sejak Kori gabung di sana, dari 280 juta lebih penduduk Indonesia, saya yang paling berbahagia, saya yang paling merdeka kok. Alhamdulillah, bebanku ringan sudah, gitu loh. Iya. Begitu. Lebih nyaman kita tanpa Kori kok. Iya. Sealim apapun kalau narasinya menghujat, nyerang pribadi, kotor ya, itu bukan tipologis umat Islam lah. Ya. Sewaktu ada di pihak kita juga kan kita malu sendiri lah dengan mulutnya itu.
Saya Walaupun tiap hari, para teman-teman saya tiap hari itu bukan hanya di TikTok dapat DM, saya itu dijabri oleh beberapa kiai hampir seluruh Indonesia disuruh nasehatin Qori itu. nggak mampu, udah wataknya itu seperti itu. Enggak, ini curhat aja dulu gitu. Sekarang mah enggak lah. Iya, ilmunya katanya harus ilmu sendiri, jangan ilmu orang lain gitu. Jadi sombongnya itu tuh terlihat. Itu di tesis Kiai Iman nggak dimasukkan yang narasi seperti itu, Yai Sarip? Narasi apa? Ya itu tadi yang Yahudi Nasoro itu tadi. Ya kan beda. Kayak Nanti klan-klan Balawinya. nanti di buku saya aja, nanti di buku saya ini yang perdana tak musuhin. Nah, yang susahnya ketika nanti Mbak Wali mengkaitkan nanti ke surat Al-Fatihah. Wa il maghdubi alaihim waladdallin. Ya ini Tambah berat tambahan. Itu sudah jelas tuh. Maghdub itu kan digolongkan orang Yahudi ya, orang yang suka pemarah. lebih Atau baik plat durhaka. F. Plat F ini lebih baik daripada plat G tuh. Udah dihapus ya judulnya. Plat F lebih bagus daripada plat G. Takut itu kalau Fatihah sampai diambil sama Mbak Wali TikTok. Ghairil maghdub, aduh, bukan termasuk golongan orang-orang yang durhaka, yaitu orang Yahudi. Maghdub itu kan asalnya ada makna aslinya itu adalah orang pemarah. Ya, orang pemarah itu jelas di situ artinya mana kiasannya adalah durhaka. Aku Bangsa Yahudi, yaitu aku bangsa juga Yahudi. Di aku situ. juga begitu. Kan udah disesatkan sama si Qori itu, ya udah nyaman saja. Tahu yang menyesatkan saya kok. Jadi hati-hati juga dengan musuh dalam selimut ini ya. Jangan hati-hati, babad saja selimutnya bakar. Nggak jelas dia Muslim cuman di iklan Balawi, gimana itu? Muslim apa namanya? Muslim amplop. Ini pada kemana ini diem ini? Ya pada bingung ini. Ya sebenarnya nggak bingung lah kan, kalau kita lihat dari genetik yang kita sasar itu kan Yahudi sebagai apa namanya keturunan kan, bukan sifat. Kalau sifat tadi kan sudah dijelaskan oleh Yai Sarip sama Yai Luko bahwa tidak semua orang Yahudi itu sifatnya tidak baik, kan tidak semua. Tapi itu mungkin mayoritas kan begitu. Makanya saya kaitkan dengan klan Balawi itu ke ayat Al-Quran soal Yahudi dan Nasoro itu. Jadi mudah kita merungkatkan apa mereka begitu. Kan jelas itu. Masyarakat awam tahunya seperti itu ayat Al-Quran itu. Ya nggak bisa gitu bang, sebab kan mereka sembunyi di dalam Islam. Loh, kan jelas klan Balawi. Iya, Klan ya, Balawi tapi kan klan Balawi kan dari penelusurannya dia kan plat G, dia A, Yahudi Askenazi. Jelas kan? Nah, gini loh Bang Komo. Makanya kan saya sudah beberapa kali jelaskan. Ditinjau dari biologisnya. Nah, biologisnya kan jelas. Kalau Arab itu C1. Kalau Yahudi G. Ya sudah kan beda. iya, haplogrup Enggak perlu itu kita lihat dari sisi mananya. Gitu loh. nggak usah ditarik. Bukan apa-apa Keluko, karena perilaku yang disampaikan oleh Kiai Sarip itu semuanya persis seperti perilaku mereka. Gimana? Gimana saya mengalihkan pemikiran itu saya ke yang beratnya lain gitu? Loh, dari Saya nggak 10 bisa mengalihkan pikiran saya yang begitu, Yai. dari 10 itu udah nyata memang seperti itu. Iya.
Ya memang seperti itu, tapi kan Makanya mereka bahasa itu Yahudi tetap Askenazinya ngotot. cocok gitu. Iya. Ya mau di mana lagi udah suratan. Iya, musuh munafikun itu lebih berat loh. Nggak ada kata munafikun dalam orang Islam tapi luarnya saja. Itu kan dalam Al-Quran ya TikTok tuh barusan menjabarkan itu cocok itu dengan sifat-sifat mereka yang ada sekarang gitu, yang saya baca seperti itu. Memang sih jelas betul. Iya Om Rudi Memenuhi itu syarat dari 10 pas tadi sekali itu benar 100% persis sama semua. Hanya Yahudi kalau disuruh politik itu paling pinter. Iya. Mereka jago narasi loh, kayak lu. Iya namanya saja dalam selimut, ya Nuko. Itu Kalau sudah nggak dalam selimut ya nggak sulit lah. di dalam keterangan itu sudah jelas, itu cocok banget gitu. Suka adu domba, suka ini itu, ya pokoknya pas banget deh, pas. Al-Quran nggak bohong, bener. Nah, kita gaungkan ke sana aja lah nanti ya. Ya, gitu. Sombongnya udah jelas. Kita gaung ke sana. Iya, soalnya kalau dilihat dari sisi genetik ya terdesak, dilihat dari sisi sifat ya terdesak. Dia udah susah untuk apa ya, untuk menangkal itu susah sekali. Ya tapi kita nggak boleh nafsu juga lah Bang. Betul. Santai ya. Itulah orang Indonesia nih ya, suka pemaaf ya. Udah jelas gitu, ya udah masih enggak Ya, gitu memang lagi. didikan Nabi itu kan kita harus nyantai gitu kan. Nggak boleh Kalau- Masih nerima gitu. Persis seperti Kalau- komal-komal yang kita ini semua nggak pernah memusuhin mereka gitu. Tidak ada sebenarnya. Tidak. Sebenarnya kan hanya mendudukan posisinya, mendudukan perkaranya yang benar gitu kan. Kalau dilihat dari Yang kasih- sisi sifat, ya memang tidak generalisir, tidak semua. Tapi kalau dilihat dari sisi Yang genetik, kasihan saudara-saudara kita yang muhibin tuh kena virus itu. iya, Yang 10 poin yang disampaikan Kiai Sarip itu. iya, Kayak udah ngikut-ngikutin juga mereka. dari sisi sifat. Yang sayangnya di situ, kasihan kita. Arogansinya sama. Mau gimana lagi ya, termasuk mungkin ya itu. Muhibin itu kan tertariknya kan mungkin kepada khurafat-khurafatnya itu, glorifikasi tentang Kan, temu Nabi lah, itulah. Kesaktian. bukan sama Habibah itu ya. Oh, sama Habibahnya. Kebanyakan. Bakal dikasih kan Habibahnya. Iya udah pasti gak boleh dinikahkan. Kasihan juga Muhibin. Gak mau Terpenjara sama doktrin. Bukan, terbelenggu dengan cinta palsu. Kan apa namanya, kapling surga udah dijanjikan gitu, 20 juta 50 juta kan gitu. Satu pertanyaan lagi ke Luko. Ini kan udah jelas mereka nih, klan-klan Balawi yang ngaku zuriat Rasul itu dengan khurafatnya, dengan perlakuan sesat mereka. Itu kita masukkan alasan itu, dasar itu kita masukkan ke MUI laporannya. Seperti Mama Gufron ada kesesatannya gitu kan. MUI langsung turun tangan begitu. Dan Mama Gufron sampai sekarang dari bredel. Nggak bisa seperti itu, kayak Luko. Insya Allah, Kita masuknya ke kurofatnya itu, ajaran sesatnya itu. insya Allah bisa. Tapi ya sedikit demi sedikit ya. Karena harapan saya itu tidak ingin cepat sebenarnya. Karena kami masyarakat di bawah ini Ganjarannya yang kurang akeh ya, yo. Hah? Ganjarannya kurang akeh. karena masyarakat kami di bawah ini memahami ya kalau nggak digaungkan oleh MUI yang menyampaikannya itu MUI, kami nggak bisa 100% percaya begitu. Nah, Tapi kalau ada MUI menyatakan itu sesat, wah,
Ini udah jelas itu. Gini, Bang Kromoto ya. Ini udah 3 tahun loh Keluko nggak ada perkembangan. Memang perkembangan ada sih, cuman nggak signifikan ya. Ya, dalam kaidah Masa nggak itu bisa masuk ke MUI aja kita nggak bisa masuk? Seperti apa sih rumitnya masuk ke MUI itu? bisa, makanya kan sedikit demi sedikit. Kenapa kok lebih baik lama dan lebih baik kita itu ah, mementingkan kualitas daripada yang lain, ya kan? Polemik ini semakin lama, ini semakin bagus. Karena apa? Dikarenakan yang mengikuti Muhibbin ini tidak semudah kita itu langsung membalikkan tangan merubah keyakinan mereka. Betul. Sedikit demi sedikit. Diperangin saudara sendiri ya. Nah, di situ intinya. Ketika suatu perkara cepat selesai, maka dia cepat bangkit. Tapi kalau terkikis sedikit demi sedikit, ya kan, maka ini akan menjadi suatu kenangan, satu sejarah yang lama. Ini Iya. akan terus teringat, gitu loh. Ini kan Itu yang digugat ke MK itu perkembangannya gimana itu Keluko? Apa? Yang dari apa itu kayak Subban ya, Subban. Ya, kewarganegaraan itu masih diusut itu. Iya kok. Nah, Responnya akhirnya gimana MK itu? Respon MK Iya. itu gimana? itu masih berjalan terus itu. Terus itu. Makanya gede-gede akhirnya ketahuan kan yang di Bogor yang dibongkar oleh siapa itu? Deddy Mulyadi. Mulyadi ya kan. Kang Deddy Mulyadi itu kan itu masih ada keterkaitan dengan bisnis-bisnis mereka. Ini sedikit demi sedikit ini terus ini berjalan terus ini. Sehingga ini masyarakat di Indonesia, bangsa Indonesia tahu semua. Mulai dari ujung timur dan ujung barat, selatan dan utara. Itu yang dipentingkan. Gitu loh. Itu Minimal ke harapan. depannya nanti presiden nanti yang mencalonkan hati-hati kita kan gitu. Oh, Ya, betul. ya. Dengan terbongkarnya ini, ya kan sedikit demi sedikit daripada perbuatan mereka, maka bangsa kita itu akan bisa waspada dari gerak-gerakan mereka, gitu loh. Jadi mohon maaf kepada pendukung Anies berarti ya. Ya pokoknya yang terkait lah, yang terkait. Gak peduli itu siapa, pokoknya yang terkait. Siapa saja yang terkait dengan mereka, itu perlu diwaspadai. Gitu loh. Nusran ya. Nusran. Iya, betul. Sedikit demi sedikit, Karena kaidah itu manis tak jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Gitu loh. Barang siapa yang kesusu atau tergesa-gesa dengan suatu perbuatannya, maka dia itu akan tersiksa dengan perbuatannya. Pasti akan mengalami kegagalan. Makanya lebih mementingkan kualitas. Itu sifat manusia yang tergesa-gesa. Bahayanya ke sana. Gitu. jadi Terus kalau kalau makin lambat itu kan makin bagus ya Luko. Iya. Soalnya kajiannya itu makin banyak gitu ya Luko ya. Betul. Di situ maka semakin jelas. Ya, dulu enggak pernah ya terdengar masalah haji, sekarang terdengar. Betul. Sedikit demi sedikit. Terus ini merembet terus. Masalah lihat wajah ke wajah engkau bisa masuk surga ya baru dengar ini. Aduh. Itu dulu saya pernah dengar dari Kabib, cuman kan dialihkan. Oh ternyata paham mereka. Nah, Kalau lihat wajahnya guru, tekan Kanjeng Nabi. Oh itu ternyata dalil dari mereka. Setelah saya ada ini kan saya tahu. nah, jadi dengan adanya bukan hanya kita mendengarkan dari mulut mereka, tapi kita mendengarkan dari sisi ajaran mereka yang sudah terkitabkan, terbukukan, kan gitu. Berarti ini ada kesinkronan kebenaran tentang mereka. Kalau mereka itu memang benar seperti ini, gitu loh. Iya, yang katanya mursyid saja gitu ya. Nah, apa ya Luko temuan terbaru alkemi itu ya Luko yang bahwa sebenarnya Ali Asakron itu tidak ada di abad ke-9 atau 10
adanya di abad-abad terdekat ini, itu bagaimana itu? Itu belum paham saya, karena alkemi tidak menyebutkan kitabnya. Mbak Wali itu yang dikasih, saya belum tahu itu. Mbak Wali itu. Asakron itu ada